dasar-dasar syar'i yang mencakup ya cabang-cabang permasalahan fikih untuk kita mengetahui hukumnya. Jadi kalau kita belajar kaidah fikih itu artinya kita belajar rumus-rumusnya. Seperti kalau dulu kita belajar matematika atau fisika, itu biasanya ada apa? Rumus. Rumus matematika, rumus fisika itu. Kalau kita sudah ngerti tentang rumus-rumusnya, itu akan mudah. Kalau dikasih soal apapun akan mudah kalau sudah paham rumusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala mulai bulan ini kita akan ngaji bersama, ngaji kitab tentang kaidah-kaidah dalam fikih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk makan, minum, berfoya-foya, bersenang-senang seperti halnya binatang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, untuk hikmah yang agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan-amalan yang batin, ya, amalan-amalan hati, maupun amalan-amalan yang zahir, yang nampak seperti sholat. Namun ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala. Seorang beribadah niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah, niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak diterima amal ibadah kalau seorang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Niatnya atau amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah jika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat misalkan, kita harus berupaya bagaimana salat sesuai tuntunan Rasulullah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat.
Jadi ibadah harus berdasarkan ilmu, karena tidak mungkin kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kecuali kalau kita belajar ilmu agama. Bagaimana kita tahu sholatnya Rasulullah kalau kita nggak belajar ilmu agama? Bagaimana kita tahu puasa seperti puasanya Rasulullah kalau kita nggak belajar ilmu agama? Disinilah pentingnya kita belajar apa? Fikih. Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita penting belajar fikih agar supaya ibadah kita sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita perlu belajar bagaimana sholat seperti sholatnya Rasulullah. Kita perlu belajar bagaimana wudhu seperti wudhunya Nabi Muhammad SAW. Kita perlu belajar bagaimana puasa, zakat, haji, pernikahan, jual beli, agar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun agar ilmu fikih ini luas, perlu diketahui kalau belajar fikih itu apa? Luas. Mulai dari bab thaharah, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian pernikahan, jual beli, luas. Dan masalah-masalahnya pun banyak. Sehingga sebagian orang terkadang apa? Malas belajar fikih. Apalagi kalau terjadi perbedaan-perbedaan apa? Pendapat ya di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Disinilah penting bagi kita untuk belajar kaidah-kaidah ya fikih terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu fikih kita kuat. Ilmu fikih kita mantap, kokoh pondasinya, sehingga tidak terombang-ambing. Dahulu seorang ulama namanya Al-Qarrafi pernah mengatakan, kullu fikhin lam yukharraj 'alal qawaid falaysa bisyai'. Setiap ilmu yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah, maka ilmu tersebut ya keropos. Maka kita perlu belajar kaidah-kaidah fikih sebelum belajar permasalahan-permasalahan fikih supaya ilmu kita kokoh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang kaidah-kaidah fikih dari buku ini yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sekilas saya akan sampaikan terlebih dahulu muqaddimah ya, atau pembukaan dalam untuk mengenal ilmu kaidah fikih. Kaidah fikih artinya dasar-dasar syar'i yang mencakup cabang-cabang permasalahan fikih. Nah, begitu juga tentang masalah kaidah fikih. Kalau kita sudah paham tentang kaidah fikihnya, maka akan mudah memahami permasalahan fikih. Masalahnya, masalah fikih itu luas. Ya, masalah fikih itu luas. Dalam madhab Abu Hanifah saja, mereka mengatakan masalah fikih dalam madhab kami itu sekitar 500.000 masalah. Nah, kalau kita mempelajari satu persatu, habis waktu kita, ya, nggak cukup waktu kita. Tapi kalau kita belajar kaidah fikih, itu mudah. Contoh mudah. Kalau kita ngerti rumus kaidah fikih, misalkan, hukum asal masalah makanan adalah boleh.
Hukum asal masalah makanan dan minuman adalah boleh, halal. Ya, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkan. Hukum asal masalah makanan atau minuman adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Dengan demikian, apapun makanan atau minuman yang muncul, maka kita kembalikan kepada kaidah ini. Mudah. Ada yang tanya, apa hukumnya misalkan ya soto? Kita katakan apa? Halal hukum asalnya. Siapa yang mengharamkan, dialah yang dituntut mendatangkan dalil. Apa hukumnya rawon? Hah? Halal. Rawon setan. Hah? Baik. Hukum asalnya halal. Ya, demikian seterusnya. Ya, ditanya tentang bakwan, kerupuk, walaupun itu nggak ada di zaman Nabi SAW. Kopi misalkan, di zaman Nabi ada kopi apa tidak? Ada? Ada apa enggak? Nggak ada, zaman Nabi nggak ada kopi. Ya, kopi itu muncul belakangan. Ya, di zaman Nabi belum ada kopi. Makanya awal munculnya kopi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh ataukah tidak boleh? Ya, awal kali munculnya. Makanya kalau ada hadis-hadis tentang kopi, maka itu dusta. Karena zaman Nabi belum ada kopi. Ya, ada hadis-hadis kayak man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada kopi, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Masya Allah. Modal kopi tok Nah, ini hadis dusta. Ya. Tapi apa hukumnya kopi? Kembalikan kepada kaidah. Hukum asalnya adalah boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada dalil yang mengharamkan, misalkan babi, berarti haram. Kenapa kok kita katakan haram? Karena ada dalil yang mengharamkannya. Khamr haram karena ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, kembalikan kepada kaidah, yaitu hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah boleh. Nah, ini ma'asyiral muslimin, pentingnya kita belajar apa? Kaidah fikih. Ya, sehingga makanan apapun yang muncul, minuman apapun yang muncul, kita punya kaidah, kita punya standar. Ya. Sehingga mudah. Karena Islam ini sempurna, bukan bahas satu persatu. Ya. Islam itu sempurna, bukan bahas satu persatu. Misalkan soto halal, rawon halal, kerupuk halal, bakwan halal, ya, geprek halal. Nah, bukan bahas satu persatu seperti itu. Islam itu sempurna, yaitu dengan meletakkan kaidah-kaidah. Ya, kalau kita sudah paham kaidahnya, mudah. Kemudian masalah berikutnya, sumber kaidah fikih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah fikih itu diambil dari ya dalil Al-Qur'an dan hadis serta penelitian para ulama. Jadi para ulama ketika meletakkan kaidah fikih itu bukan asal-asalan, tapi memang ada dalilnya. Ya. Bisa diambil dari, pertama diambil dari Al-Qur'an. Misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Berarti tidak boleh kita mengambil harta orang, merampas, ya, riba, zalim kepada orang, ya, begal misalkan, nggak boleh, karena itu berarti memakan harta dengan cara yang haram, suap. Ini kaidah yang diambil dari Al-Quran. Yang kedua, ada kaidah juga yang diambil dari hadis. Ya, diambil dari hadis. Contoh misalkan ada kaidah la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad. Karena sumber beragama kita itu adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian bisa juga diambil dari penelitian para ulama. Para ulama meneliti Quran dan hadis, kemudian membuahkan suatu kaidah berdasarkan penelitian. Misalkan mereka membuat suatu kaidah tapi berdasarkan dalil, cuma lafadznya mereka ya simpulkan. La ijtihada fi mauridin nas. Tidak ada pendapat jika sudah ada nasnya. Artinya tidak ada artinya sebuah pendapat jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu diambil dari ya banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Taib. Masalah yang ketiga, apa manfaatnya kita mempelajari kaidah fikih? Ya, ini penting supaya kita bersemangat mempelajari kaidah fikih. Jadi kalau kita mau mempelajari suatu permasalahan, mau belajar misalkan bahasa Arab, sampean faedahnya apa belajar bahasa Arab? Kita mau belajar tauhid misalkan, apa faedahnya kalau saya belajar tauhid? Itu perlu diketahui supaya kita apa? Bersemangat. Ya. Kita mempelajari kaidah fikih, apa faedahnya? Nah, itu perlu kita ketahui supaya kita bersemangat. Ya. Kita mempelajari kaidah fikih ma'asyiral muslimin karena banyak faedah-faedahnya. Pertama, dengan mempelajari kaidah fikih, kita akan mengetahui permasalahan fikih yang banyak. Karena masalah fikih itu tadi apa? Luas. Banyak sekali. Coba kita kalau mau belajar kitab fikih dari awal sampai akhir, yang ringkes saja belum tentu khatam. Ada yang sudah khatam kitab fikih? Khatam satu kitab aja, walaupun ringkas. Ya, yang betul-betul dari awal sampai akhir, bukan gugur di tengah jalan. Rata-rata kita gugur di tengah jalan, baru nyampe sholat mandek, ya, karena memang luas masalah fikih, ya, luas. Tadi dalam mazhab Abu Hanifah saja, permasalahan fikih dalam mazhab mereka ada 500.000. Nah, kita kalau suruh pelajari satu persatu, ya berat. Tapi kalau kita mempelajari kaidah-kaidahnya, insya Allah ini akan lebih apa? Mudah. Apalagi kita ini pengennya sing gampang-gampang. Ya apa enggak? Ya, carinya yang instan, kayak mie instan. Ya, nggak apa-apa. Cari yang mudah itu nggak apa-apa. Yang penting bukan haram. Ya, sing repot cari yang instan akhirnya kembah dukun. Nah, ini
pengen cepat kaya, pengen cepat sukses. Nah, akhirnya ke ya Mbah Dukun. Nah, itu yang nggak boleh. Yang kedua, dengan kita belajar kaidah fikih, kita akan mengetahui hukum permasalahan-permasalahan kontemporer. Apa kontemporer itu? Masalah-masalah kekinian, masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi. Ingat, Islam itu agama yang sempurna. Walaupun muncul masalah-masalah baru di zaman kita sekarang, bukan berarti kemudian nggak ada hukumnya. Ya, Islam sudah membahasnya. Karena Islam ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak mungkin ada satu permasalahan pun yang tidak dibahas di dalam agama Islam. Tinggal kita mau menggalinya dari Al-Quran dan hadis atau enggak. Kalau yang faham, dia akan tahu jawabannya. Ya, tapi kalau kita nggak mempelajari Quran dan hadis, ya nggak ngerti. Banyak permasalahan-permasalahan yang baru, sebenarnya itu ada dalilnya. Ya, contoh mudah. Rokok. Di zaman Nabi nggak ada rokok. Di zaman Nabi nggak ada apa? Rokok. Ada apa enggak? Nggak ada, itu muncul beberapa belakangan. Sama seperti kopi juga. Muncul belakangan. Di zaman Nabi nggak ada. Ya. Makanya awal-awal muncul rokok juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kalau kopi nggak ada perbedaan bahwa itu adalah ya halal. Kopi ya, tidak ada perbedaan sekarang ini bahwasanya itu adalah halal. Awal-awalnya ada yang mengatakan haram kopi. Ya, mengatakan bahwa itu khamr, memabukkan. Ya. Bikin ketagihan. Sampai sekarang kayaknya bikin ketagihan ya. Titik. Tapi nggak sampai bikin mabuk. Makanya tidak dihukumi sebagai khamr. Kalau rokok seiring dengan berjalannya waktu, para ulama juga sepakat bahwa itu adalah nggak boleh. Ya, kenapa? Karena terbukti membahayakan. Bahkan dalam bungkus rokok sendiri ada tulisannya, rokok membunuhmu. Nah, ono tulisannya. Dan kaidahnya la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dengan demikian, ya, berdasarkan kaidah yang diambil dari hadis itu, berarti nggak boleh karena itu membahayakan. Ya, membahayakan, terbukti membahayakan. Jadi, betul itu masalah yang baru, tapi kita bisa mengetahui hukumnya berdasarkan kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Bom bunuh diri, misalkan juga begitu. Dulu nggak ada bom bunuh diri, ya kan? Ya, tapi bukan berarti tidak ada hukumnya. Dibahas. Ada kaidah-kaidahnya tadi. Salah satunya adalah tadi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang ketiga, di antara manfaat kita belajar kaidah fikih, kita semakin cinta tentang Islam. Kita mengetahui keindahan dan kesempurnaan agama Islam yang mulia. Ternyata semua permasalahan sudah dibahas di dalam agama Islam. Sehingga Islam ini mampu menjawab semua tantangan, menjawab semua permasalahan, menjawab semua problematika umat. Ya, 2 tahun yang lalu, awal muncul COVID-19, banyak permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada sebelumnya. Ya, sholat pakai masker,
sholat di rumah, sholat wajib padahal, ya, sholat dengan jaga jarak, hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak dibahas gitu, baru kemudian muncul, ya, apa hukum permasalahan-permasalahan tersebut. Kalau kita belajar kaidah-kaidah fikih, kita bisa tahu jawabannya dan kita akan kagum dengan keindahan agama Islam. Ternyata semuanya sudah dibahas di dalam agama Islam. Ya, tentang vaksin, tentang karantina, lockdown dan sebagainya. Pada dasarnya itu sudah ada di dalam agama kita. Taib. Sekarang kita masuk dalam pembahasan kitab Qawaid Muhimmah wa Fawaid Jammah. Kaidah-kaidah fikih yang penting diketahui. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, kita ngaji kitab, ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada panduannya sehingga bisa dijadikan sebagai apa? Modul, ya. Kemudian bisa untuk dijadikan sebagai catatan, ya. Karena ilmu kalau nggak dicatat biasanya buyar, ya, buyar. Nggak perlu 1 bulan, ya. Selesai kajian biasanya wes lali meneh, ya. Makanya perlu ada catatan seperti yang dianjurkan oleh Nabi, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan supaya nanti nggak hilang, bisa diulang lagi, ya. Dan catatan-catatan itulah oleh-oleh, ya, terbaik kita, ya. Habis kajian itu mestinya kita ada oleh-oleh, bukan oleh-oleh jajan, oleh-oleh ilmu. Sampai nanti ditanya, sampai elok pengajian bahas apa tadi Ustaz? Mbuh, ya, pokoknya ono innal hamdalillah karo subhanakallahumma. Nah, penutupan toh enggak. Jadi kita perlu apa? Ada catatan supaya bermanfaat. Kita ngaji ini tidak sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biasa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Untuk satu, mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu semua suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Surat apa? Surat At-Taubah. Karena dulu para sahabat ragu-ragu, apakah itu surat tersendiri ataukah lanjutan dari sebelumnya, ya, surat Al-Anfal. Yang kedua, untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga demikian. Ketika menulis surat kepada para raja, Hirokl, raja Persia, Romawi, beliau, ya, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ketiga, kenapa para ulama mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena nama Allah itu membawa keberkahan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah. Makanya kita kalau mau kita makan dianjurkan membaca Bismillah. Karena kalau kita membaca Bismillah, setan nggak bisa makan bareng kita. Kalau kita masuk rumah kemudian membaca nama Allah Subhanahu wa taala, setan nggak bisa masuk rumah. Ya, kalau kita masuk toilet membaca Bismillah, ya, jin nggak bisa melihat aurat kita. Sebaliknya, kalau kita itu, ya, makan nggak baca Bismillah, setannya makan bareng kita. Kalau kita masuk toilet
nggak baca bismillah, dia bisa lihat aurat kita. Kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, dia bisa masuk rumah kita. Kalau kita menyembelih nggak baca bismillah, sembelihannya haram. Jadi membaca nama Allah Subhanahu wa taala itu membawa keberkahan. Ya, keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak, langgeng, terus-menerus. Yang keempat, kenapa para ulama mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Agar kita itu saling menyayangi antar sesama. Karena di situ ada dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, sehingga harapannya ketika kita mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kita pun demikian, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi antar sesama. Karena seorang muslim itu adalah bersaudara dengan sesamanya. Innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apa? Bersaudara. Maka kita harus saling mengasihi, menyayangi, membantu antara satu dengan yang lainnya. Terutama kita yang sudah ngaji sunnah, sesama ahlus sunnah hendaknya saling apa? Mencintai. Kata Hasan Al-Basri, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai di antara kalian karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Sudah dikit ya, maka harus saling mencintai. Jangan udah dikit tukaran bisa. Ya, titik tukaran. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji artinya menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengakuan. Dan kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah saja. Jadi kenapa kita harus banyak memuji Allah? Karena dua hal ini. Kemuliaan dan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan yang kedua adalah karena ya banyaknya nikmat Allah kepada hamba. Makanya kita sering dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tapi tadi baca doa enggak ya? Lali biasanya. Cek ngantuk. Nah, ketika selesai makan, alhamdulillah. Habis bersin, alhamdulillah. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangun tidur, kita bisa makan, kita bisa bersin, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Kata Nabi, afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Maka kita harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas dasar cinta dan pengagungan. Kemudian wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan para sahabatnya. Jadi ini ma'asyiral muslimin yang disebut dengan
3 rukun pembukaan. Kalau pembukaan sebuah kitab itu 3. 1, bismillah. Yang kedua adalah alhamdulillah, memuji Allah. Dan yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat artinya, kalau itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Itu kalau sholawatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholawatnya dari makhluk, maka maksudnya adalah doa. Yani kita berdoa supaya Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi jasanya besar, banyak kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah bersabda, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya di surga dengan saya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka kita hendaknya memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi, hendaknya kita bersolawat. Jangan pelit, jangan medit, jangan males ketika disebut nama Nabi untuk bersolawat kepadanya. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bahil, yang pelit, medit adalah orang yang ketika disebut nama saya, dia nggak mau apa? Bersolawat kepada saya. Ini orang yang bahil. Karena solawat itu mudah, gampang, nggak pakai biaya, ya kan? Nggak perlu biaya. Sampean kalau masuk mall perlu biaya, ya. Mau masuk tempat-tempat wisata perlu biaya. Tapi kita kalau mau bersolawat kepada Nabi, dapat pahala, nggak perlu biaya, mudah, nggak perlu waktu yang lama juga. Ya, bersolawat kepada Nabi perlu 1 jam? Enggak, hanya 2 detik. Coba, sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cuma 2 detik saja. Cuma 2 detik, tapi sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian kata beliau, amma ba'du, adapun setelah itu. Amma ba'du artinya adapun setelah itu. Kalimat ini digunakan untuk perpindahan. Perpindahan dari pembukaan menuju isi. Makanya biasanya kalau khutbah juga begitu kan? Innal hamdalillah nahmaduhu, terus amma ba'du. Nah, itu artinya adapun setelah itu. Ini untuk pengalihan, perpindahan dari pembukaan menuju isi, ya, isi kitab atau isi khutbah. Fahadhihi qawaidu fiqhiyatun jami'atun limasaila katsira la yastaghni anha talibul ilmi. Berikut ini adalah kaidah-kaidah fikih. Ini tadi yang sudah kita sampaikan, kaidah-kaidah fikih artinya dasar-dasar syar'i, ya, untuk mengetahui permasalahan, cabang permasalahan-permasalahan fikih yang banyak agar kita mengetahui apa hukumnya. Ini adalah kaidah-kaidah fikih, ya, dasar-dasar fikih yang menghimpun berbagai permasalahan yang banyak. Kalau kita mempelajari kaidah-kaidahnya, insya Allah kita akan mengetahui banyak permasalahan fikih yang sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu.
Ya, bukan hanya penuntut ilmu saja, masyarakat juga secara umum juga butuh untuk mengetahui permasalahan ini, insya Allah taala. Dan yang perlu kita tanamkan juga bahwa kaidah fikih itu mudah. Jangan dianggap sulit. Ini kadang-kadang kita kalau temanya kaidah fikih, ini pembahasannya angel. Nah, belum sudah begitu. Ya, kita harusnya apa? Mudah. Ilmu itu mudah, ilmu agama itu mudah. Ya, karena Nabi bersabda, "Inna dina yusrun." Agama itu adalah mudah. Ya. Tinggal kita nanti bahasnya dibuat mudah aja, nggak usah dibuat sulit. Ya, dibuat mudah saja. Taib. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama, segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Ini kaidah yang pertama. Dalil tentang kaidah ini kaidah yang sangat penting ini ya. Mencakup nanti banyak permasalahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Ini dalil kaidah ini nih. Makanya tadi sudah kita sampaikan, setiap kaidah yang dibuat oleh para ulama itu berdasarkan dalil, bukan asal-asalan saja. Enggak. Mereka ketika membuat suatu kaidah itu pasti ada alasannya, dalilnya. Contohnya ini, para ulama mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Itu pakai dalil. Dalilnya apa? Innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, segala amalan tergantung kepada niatnya. Dan niat, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Yang pertama, niat al-amal, niat ketika dia beramal. Ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli fikih. Makanya mereka mengatakan kalau dalam fikih itu ya, syarat sahnya wudhu, niat. Syarat sahnya sholat, niat. Syarat sahnya puasa, niat. Selalu dicantumkan masalah apa? Niat. Ya, karena tidak sah amal ibadah kecuali dengan apa? Niat. Ini yang dibahas oleh para ulama. Dan faedah dari niat ini ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Untuk membedakan antara adat dan ibadah. Adat itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan saja. Sama ibadah yang berpahala. Contoh, ada orang misalkan wudhu itu bisa berpahala, bisa tidak. Kalau dia niatnya untuk mengangkat hadas, untuk bersuci, untuk mau sholat, jadinya ibadah. Tapi kalau niatnya cuma cuci muka, ngilangin ngantuk wudhu untuk cuci muka, untuk ngilangin ngantuk tok. Tidak ada niat untuk mengangkat hadas. Tidak ada niat untuk sholat, untuk toharoh, bersuci. Ibadah apa tidak? Tidak. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan yang satu ibadah, yang satu tidak ibadah adalah niat. Ada orang tidak makan, tidak minum, ya, mulai dari subuh sampai maghrib. Yang satu niatnya untuk puasa. Berarti apa?
ibadah. Yang satu niatnya diet, ya. Atau niatnya ini mau operasi, nggak boleh apa? Nggak boleh makan, ya. Ibadah apa tidak? Tidak. Apa yang membedakan? Niat. Itu. Baik. Tawaf disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah. Hanya di Ka'bah. Nggak boleh tawaf itu di selain Ka'bah. Kalau misalkan ada orang tawaf di kuburan atau di pohon, keramat, ya nggak boleh. Karena tawaf itu hanya di Ka'bah. Baik. Ada orang ya mengelilingi alun-alun. Ya, mengelilingi alun-alun 7 putaran. Ya. Boleh apa tidak? Ya. Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya adalah tawaf, ya, dianggap alun-alunnya keramat, nggak boleh. Tapi kalau dia niatnya olahraga, jalan-jalan pagi, ya, boleh apa tidak? Boleh. Atau dia niatnya, ya, mungkin dompetnya hilang, ya, akhirnya muter, pas putaran ke-7 baru ketemu. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Jadi yang membedakan adalah apa? Niatnya. Antara boleh dan tidak. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Jatuh cerai apa tidak? Ya. Mulai kana nak omai wong tuamu. Nah, itu jatuh cerai apa tidak? Praktek no kok idayo jok kesusu ae. Hah? Tergantung niatnya. Kalau dia apa? Niatnya menceraikan istrinya, jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak ada niat untuk menceraikan, maka tidak jatuh talak. Karena itu termasuk lafadz cerai yang ambigu, yang multitafsir. Ya. Karena lafadz cerai itu ada dua, ada yang jelas, saya ceraikan kamu. Nah, itu nggak pakai niat itu. Udah jelas, sudah jelas apa? Udah jelas jatuh cerai. Nggak perlu dilihat lagi kamu niatnya cerai apa tidak, ya, itu sudah jelas, lafadznya jelas. Tapi kayak seperti tadi itu masuk lafadz kinayah. Lafadz kinayah itu bisa cerai bisa tidak, tergantung kepada niat. Makanya di situ diperlukan, ya, diperlukan niat. Sampai niatnya apa? Kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Kalau niatnya tidak cerai, berarti tidak cerai. Seorang suami manggil istrinya, Dek, boleh apa tidak? Boleh. Boleh aku nyeluk Dek. Ya. Atau biasa manggil juga, kalau yang udah ngaji-ngaji biasanya Umi, Mi. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, emang istrinya itu Umi. Umi itu artinya apa? Ibu. Atau Dek, emang adik. Ya. Dalam Islam ada yang namanya zihar. Zihar itu artinya mengatakan kepada istri, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagi saya seperti punggung ibuku. Itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagi saya seperti punggung ibuku, punggung adikku. Karena dia mengharamkan, berarti mengharamkan istrinya. Karena istrinya diperumpamakan seperti
ibunya yang haram untuk dijimai, adiknya yang haram untuk dinikahi. Itu dilarang di dalam syariat. Nah, permasalahannya sekarang, kalau ada kita itu manggil istri dengan panggilan apa? Di kadang panggilnya Umi. Boleh apa tidak? Apakah itu masuk dalam zihar? Nah, gimana? Nah, tergantung niat. Ngono lo enak, gampang. Tergantung niat. Kalau dia niatnya mengharamkan istrinya, ya, maka itu nggak boleh. Mengharamkan istrinya artinya menyamakan istrinya seperti apa? Ibu atau adik yang haram untuk dinikahi dan haram untuk dijimai. Maka itu apa? Ya, zihar, dan itu tidak boleh. Itu seperti orang jahiliyah dulu. Hanya bedanya kalau dulu di masa jahiliyah itu disebut talak. Ya, tapi kalau dalam Islam itu nggak boleh, tapi nggak sampai cerai, harus bayar kafarah. Tapi kalau dia tidak ada niat untuk menceraikan, maka ya itu adalah ya tidak mengapa, tidak masuk dalam hukum zihar. Hanya para ulama mengatakan sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Itu tidak masuk zihar, boleh, tapi sebaiknya apa? Dihindari. Mendingan ganti yang lain. Ganti. Sayang kayak ya, cintaku apa sing ayang-ayang. Nah, itu kan lebih apa? Lebih aman. Rasulullah aja manggil siapa? Aisyah apa? Ya Humaira, wahai wanita yang cantik jelita. Ya, wahai wanita yang cantik jelita. Humaira itu artinya yang cantik, ya, jelita, putih. Baik. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini kaidah yang sangat penting. Kaidah ini kaidah yang sangat penting, bahwa segala sesuatu tergantung kepada apa? Niat. Ya, seperti tadi, ya, untuk membedakan antara satu ibadah dengan adat. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh, ada orang masuk masjid. Ya, masuk masjid. Atau masuk musola, langgar. Ya, podo ae masjid sebenarnya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Bisa jadi niatnya sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi niatnya sholat subuh, mau ketinggalan. Bisa jadi niatnya sholat qobliyah subuh. Bisa jadi niatnya sholat ya apa? Setelah wudhu, sholat setelah wudhu. Bisa jadi niatnya sholat istikharah. Apa yang membedakan? Niat. Jadi orang bisa aja niat ibadah ini, niat ibadah itu. Yang membedakan adalah niat. Makanya penting masalah niat ini, masalah yang sangat penting sekali. Ya, dia bisa boleh dan bisa tidak boleh tergantung kepada niatnya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Ada orang puasa, ya, pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Puasa sunnah pada hari Jumat. Padahal tidak puasa sebelumnya dan tidak puasa setelahnya. Boleh atau tidak? Tergantung niat. Iya, maksudnya tergantung niat. Kalau dia mengkhususkan puasa hari Jumat itu mengkhususkan, maka nggak boleh. Tapi kalau dia tidak mengkhususkan, misalkan
Dia puasa pada hari Jumat karena itu hari Asyura. Hari Asyuranya bertepatan dengan hari Jumat. Atau hari Arafah. Hari Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Sehingga dia puasa pada hari tersebut bukan karena hari Jumatnya, mengkhususkan hari Jumat, tetapi karena itu hari Asyura atau hari Arafah. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau misalkan ada orang puasa pada hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat, boleh apa tidak boleh? Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa yang ini boleh, yang itu tidak boleh? Karena beda niat. Yang pertama, niatnya adalah mengkhususkan hari Jumat. Ini nggak boleh. Nabi melarangnya. La tahussu lailatal jum'ati bisyamin wala qiyam. Jangan kalian mengkhususkan hari Jumat itu dengan sholat ya khusus atau puasa khusus. Jangan dikhususkan. Itu nggak boleh. Tapi yang kedua, orang tersebut dia tidak mengkhususkan. Cuma karena bertepatan saja. Hari Arafahnya atau hari Asyuranya bertepatan dengan hari Jumat. Buktinya kalau misalkan hari Arafahnya atau hari Asyuranya nggak bertepatan dengan hari Jumat, hari yang lain, dia tetap juga puasa. Jadi bukan karena harinya, hari Jumatnya, tetapi karena Arafahnya atau Asyuranya. Baik. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, kaidah ini kaidah yang sangat penting sekali untuk kita fahami. Baik, kita beralih kepada berikutnya, kaidah berikutnya, al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Wa yadkhulu tahtaha salasu qawaid. Ya. Menghimpun 3 kaidah. Kaidah yang kedua ini menghimpun 3 kaidah. Yang pertama, adz-dzaruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu ya membolehkan hal yang tidak boleh, sesuatu yang terlarang. Darurat itu kepepet. As-saniyatu al-hajatu tuzilul makruhat. Hajat, sesuatu kebutuhan, itu membolehkan perkara yang makruh. Yang ketiga, adz-dzaruratu tuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang darurat boleh tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Baik, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang dikenal oleh para ulama dengan kaidah ad-darurat. Kaidah darurat. Darurat itu artinya apa? Kepepet, terdesak, kondisinya terdesak. Kalau dia tidak melakukannya, maka itu akan membahayakan dirinya, membahayakan nyawanya. Ya, contoh misalkan ada orang kelaparan, nggak ada yang dimakan, terus adanya bangkai. Kalau dia tidak makan bangkai tersebut, dia akan mati. Itu namanya kondisi darurat. Dalam kondisi tersebut diperbolehkan untuk melakukan hal yang hukum asalnya terlarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, famanittur, surat Al-Baqarah ayat 173. Allah mengatakan, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terdesak kondisinya, ghaira baghin, padahal sebenarnya dia tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas. Ya, dia mengambil secukupnya saja, tidak melampaui batas. Ya, fala isma alai, maka tidak ada dosa baginya. Berarti apa? Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, misalkan apa contohnya? Ada orang yang kepepet makan apa? Bangkai. Ada orang kepepet makan bangkai. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Boleh dia makan bangkai? Boleh. Ya ini. Asalkan betul-betul apa?
kepepet, bukan pura-pura kepepet. Ya, karena ini penting, karena banyak orang dengan alasan darurat akhirnya banyak yang nerjang keharuman. Akhirnya, wah, darurat ya. Titik-titik darurat. Padahal sebenarnya enggak darurat. Kalau cuma pura-pura darurat, maka enggak boleh. Ya, maka tidak boleh. Harus betul-betul apa? Kondisinya itu apa? Darurat. Ya. Contoh yang lain. Wanita apabila menjalani masa iddah, baik masa iddah karena dicerai atau karena ditinggal mati, itu kan nggak boleh keluar rumah. Dia ditinggal mati oleh suaminya, itu harus menjalani masa iddah. Ya, berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau tidak dalam keadaan hamil. Baik. Hukum asalnya dia tidak boleh keluar rumah. Baik. Tapi kalau kondisinya darurat, misal rumahnya kebakaran, boleh nggak keluar rumah? Boleh, kalau kosong lah. Ya, boleh. Bahkan wajib. Karena kalau tidak, maka itu membahayakan dirinya. Jelas ya? Baik. Orang di bulan Ramadan. Orang di bulan Ramadan. Hukum asalnya nggak boleh mokel. Betul? Nah, tanpa alasan yang syar'i, udzur yang syar'i, nggak boleh berbuka puasa sebelum waktunya. Walaupun alasannya kerja. Karena kerja bukan alasan untuk berbuka. Betul apa enggak? Ada orang misalkan nyangkul, kerja nyangkul. Boleh gak dia nggak berpuasa? Nah, nggak boleh. Karena nggak ada dalilnya. Yang ada itu sakit. Yang ada itu safar, bepergian. Atau kalau perempuan, haid dan nifas. Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kerja, nggak ada dalilnya. Apa meneng gak sahur? Kenapa kok gak puasa? Aku mau gak sahur. Itu nggak ada dalilnya. Ya, baik. Tapi bagaimana kalau misalkan ada orang gara-gara kerja terus dia pingsan? Ya, pingsan. Wis sakaratul maut. Karena apa namanya? Kecapean, lapar, pingsan. Dia kalau nggak mokel bisa mati. Boleh nggak dia berbuka puasa? Boleh. Untuk menyelamatkan nyawa. Itu berarti darurat. Darurat. Berarti kalau misalkan ada orang kerja terus mau mokel, boleh. Asalkan sekarat dulu. Ya. Ya, sekarat dulu baru apa? Boleh. Ya kan? Tapi kalau cuma sekedar, oh saya kerja, itu nggak ada. Ya, nggak ada alasan. Nanti semuanya akan beralasan sama. Ibu-ibu, ya, nanti juga bisa beralasan, aku yo pegel, ya, masa yo pegel, ya kan? Nah, yang di kantor nanti juga begitu juga. Ini juga pegel di pikirannya. Nah, baik. Contoh yang lain. Ada orang keselak. Keselak, tahu lah, keselak ya. Mangan pentol misalkan. Ah, keselak. Ya, keselak itu kan bahaya ya. Bisa mati kan? Ya, bisa mati. Betul apa enggak? Pengalaman gitu. Ada orang keselak. Ya. Pas keselak, biasanya orang akan cari minum air. Ternyata nggak ada air. Adanya khomer.
adanya khomer. Ya, embo iku pas nang ndi. Ya, kok adanya khomer gitu lah. Taib. Ini kan cuma contoh aja. Mudah-mudahan ya enggak gitu lah. Ini contoh, namanya fikih begitu ya. Anggaplah kondisinya seperti tadi. Dia keselak, cari air nggak ada. Adanya khomer. Boleh apa tidak? Boleh. Karena kalau dia nggak mendapatkan, itu bisa apa? Mati. Maka berarti di sini diperbolehkan karena kondisinya apa? Darurat. Ini makna kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Tapi darurat itu ada ya, ada batasan-batasannya. Makanya tadi pada yang ketiga beliau mengatakan apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu cuma sekedarnya saja. Tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Contoh misalkan orang yang kepepet tadi sehingga boleh makan bangkai, maka boleh cuma sekedarnya saja. Nggak boleh dia makan sampai kenyang, sampai warak, dia enak-enak nomalan. Nah, yuk, nggak boleh. Harus secukupnya saja. Harus secukupnya saja. Ya, hanya sekedar bisa hidup gitu aja. Nggak boleh sampai kenyang. Nggak boleh sampai kenyang. Terus bagaimana kalau nanti khawatir nggak dapat lagi? Ya, kepepet lagi. Kata para ulama, dibungkus. Dibungkus disik. Dibungkus dulu. Nanti kalau kepepet lagi, baru apa? Boleh lagi. Ya, nggak boleh sampai dikenyang-kenyangkan. Itu nggak boleh. Karena ad-darurat tuqaddaru biqadriha. Darurat itu sesuai dengan apa? Kebutuhannya saja. Ya. Nah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Contoh, misalkan ya, ada orang misalkan berobat kepada dokter yang lawan jenis. Hukum asalnya nggak boleh. Laki-laki terus sing meriksa perempuan atau perempuan yang meriksa laki-laki. Karena berkaitan dengan aurat dan sebagainya. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau darurat, misalkan, wah ini nggak ada yang lain lagi, ya, ini kalau nggak segera ditangani mati, maka apa? Boleh. Tapi secukupnya, sekedarnya. Maksudnya sekedarnya, berarti kalau misalkan yang sakit tangannya saja, ya berarti yang diperiksa cuman tangan. Ojo kemudian kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya meriksa yang lain. Nah, ya, nah, begitu juga kita misalkan, kalau kita misalkan yang laki-laki misalkan periksa ke dokter, yang meriksa perempuan, ya, kalau memang tidak ada yang lain, misalkan nggak ada yang lain, maka boleh asalkan secukupnya. Ojo tambah seneng, wah mumpung iki dokter ayu bisa. Nah, ya, enggak, secukupnya. Kalaupun memang kepepet, maka cuma sekedarnya saja. Ya, tidak boleh kemudian melampaui dari batas kebutuhan. Ya, baik. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, ahkamul wasail ka ahkamil maqasid. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Dan bila kewajiban tidak sempurna kecuali dengan suatu sarana, maka sarananya menjadi wajib hukumnya. Ini kaidah penting juga, bahwa sarana itu tergantung kepada
tujuannya. Kalau tujuannya baik, sarananya juga baik. Kalau tujuannya nggak baik, maka sarananya juga nggak boleh. Contoh kaidah ini, misalkan mikrofon. Ini mikrofon sekarang ini. Dulu zaman Nabi ada mikrofon apa tidak? Nggak ada zaman Nabi. Sekarang apa hukumnya? Tergantung kepada tujuannya. Karena ini cuma sekedar sarana. Mikrofon ini cuma sarana. Kalau dipakai untuk yang baik, misalkan taklim, azan, ya kan, kajian, maka ini hukumnya apa? Boleh, bahkan disyariatkan karena dia sarana menuju kebaikan. Tapi kalau dipakai untuk yang haram, ya, dipakai karaokean, misalkan koploan, berarti nggak boleh. Tergantung kepada apa? Ya, sarananya tadi. Dia sarana untuk apa? Karena ini cuma alat, Pak. Mikrofon itu cuma alat. Tergantung digunakan untuk apa. Ya, kalau digunakan untuk yang baik jadi baik, kalau digunakan untuk yang rusak jadinya ya rusak. Contoh yang lain, HP. HP itu bisa dipakai yang baik, bisa dipakai untuk yang buruk. Kalau dipakai yang baik, misalkan untuk ya silaturahmi, ya untuk apa namanya, nilpun orang tua, nilpun istri, atau bisnis, atau untuk dakwah, bagus. Tapi kalau dipakai untuk yang lain, yang dosa, dipakai melihat hal-hal yang haram, mendengar hal-hal yang haram, dipakai untuk pacaran, selingkuhan, ya, maka hukumnya haram. Tergantung penggunaannya. Karena HP cuma sekedar alat, ya, hanya sekedar alat. Inilah kemudian para ulama membuat satu kaidah juga bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga sarananya. Ini kaidah penting. Inna wa idza harrama syai'an harrama wasailahu. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga sarananya. Contoh, Allah haramkan misalkan pembunuhan, maka sarana menuju pembunuhan pun dilarang. Makanya kita nggak boleh dengki, karena dengki itu sarana menuju pembunuhan. Kita dilarang untuk melampiaskan emosi, karena orang kalau nggak bisa menahan emosi, itu apa? Bisa membunuh. Kita dilarang khomer, sarana menuju khomernya pun ditutup. Makanya nggak boleh minum khomer walaupun cuma nyicipi dikit, boleh apa enggak? Nggak boleh, karena kalau diperbolehkan sedikit itu sarana akhirnya ketagihan. Ya, kita dilarang zina, maka sarana menuju perzinaan pun dilarang. Makanya nggak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, ya, bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahramnya, karena itu sarana. Jadi Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga apa? Sarananya. Ya, nah ini. Taib yang terakhir, kaidah yang keempat, kita tutup dengannya. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah, kesusahan, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Ini kaidah yang sangat penting. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda, "Innad dina yusrun."
Sesungguhnya agama Islam itu apa? Mudah. Agama Islam itu agama yang mudah. Dan kemudahan Islam ada dua. Yang pertama, kemudahan yang asli. Jadi semua syariat Islam pada dasarnya apa? Mudah, gampang. Puasa misalkan, cuma 1 bulan dalam setahun. Allah nggak mewajibkan kita setiap bulan untuk berpuasa. Sholat misalkan, cuma diwajibkan 5 kali dalam sehari. Coba dulu awalnya berapa? 50 awal. Itu sudah dapat kortingan banyak banget itu. Ya, zakat apalagi tidak diwajibkan kecuali apabila mampu, nisab dan haul. Haji apalagi cuma sekali dalam seumur hidup. Jadi mudah, Islam itu mudah. Yang bikin sulit itu kadang manusianya, mempersulit diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Yang kedua, ada kemudahan yang sifatnya insidental. Ini yang disebut dengan rukhsah, keringanan. Sholat itu sudah mudah, tapi kalau nanti ada kesulitan, ditambah lagi kemudahannya. Misalkan ada orang bepergian, safar, dikasih tambahan keringanan, boleh mengqashar. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, ya kan? Yang 4 rakaat jadi cuman 2 rakaat diqashar. Kalau maghrib 3 rakaat jadi masuk sisi setengah. Baik. Subuh tetap 2 rakaat. Ya, maghrib juga 3 rakaat. Nggak bisa diqashar. Tapi ada kemudahan yang lain juga, yaitu jamak. Jamak itu artinya digabung dalam satu waktu. Misalkan maghrib dengan isya bisa digabung jadi satu. Ya, zuhur dengan asar bisa digabung jadi satu waktu. Itu kemudahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Rukhsah. Orang yang sakit, ya. Jadi kemudahan itu kan macam-macam ya sebabnya. Ada dengan sebab sakit. Makanya orang yang sakit boleh tidak berpuasa kalau sakitnya memberatkan. Bukan cuma sakit kecil ya. Yang tidak memberatkan itu nggak masuk. Jangan sampai nanti, kenapa kok nggak puasa? Sakit apa? Jerawatan. Nah itu nggak mengaruh. Sakit yang betul-betul apa? Memberatkan. Baik. Itu diberi kemudahan oleh Allah. Yang sebab yang kedua safar. Karena biasanya orang safar itu apa? Capek, ya, berat. Maka boleh untuk mengqashar, boleh menjamak, boleh untuk tidak berpuasa. Yang ketiga juga diantara kemudahan dalam Islam juga adalah lupa sebabnya ya, sebab lupa. Kemudian terpaksa, kemudian juga tidak sengaja. Sebagaimana dalam hadis, Inna waha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan bagi umatku itu apa yang dilakukan karena lupa, ya, terpaksa dan tidak sengaja. Itu dimaafkan, itu kemudahan dari Allah. Ada orang misalkan lupa, ya, pas puasa kemudian lupa, akhirnya makan sampai kenyang, ya, suarek oleh rong piring baru ingat, loh poso ya aku ya. Nah, batal apa tidak? Enggak, itu rezekinya, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan, tetap sah puasanya karena lupa atau dipaksa. Misalkan ada orang dipaksa, ya, ceraikan istrimu. Kalau enggak, tak
tembak kamu. Ya. Akhirnya dia menceraikan dengan berat hati. Jatuh cerai apa tidak? Tidak, karena dia terpaksa. Karena dia terpaksa dan tidak berdosa. Atau tidak sengaja. Tidak sengaja itu tidak ada unsur kesengajaan. Misalkan dia pengennya nembak, misalkan ya, nembak binatang, berburu, nggak taunya meleset, kena orang mancing, nggak sengaja. Dosa apa tidak? Nggak dosa, karena nggak sengaja. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap nanti ada konsekuensinya, yaitu diat ya. Karena masalah nyawa, masalah berat. Cuma dia nggak dianggap berdosa. Ya, itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaitannya dengan makhluk tetap wajib ganti. Misalkan ada orang main bola nggak sengaja, akhirnya kena gerobak bakso, ya, tumpah kabeh. Dosa apa tidak? Nggak dosa. Hubungannya dengan Allah nggak dosa. Tapi wajib ganti apa tidak? Wajib ganti. Karena ini hubungannya dengan manusia. Jangan sampai nanti, Pak, nggak sengaja, ya, afwan kathiron, maaf, ya. Ini sudah dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Nah, berarti terus gimana ini? Siapa yang ganti? Ya, namanya sudah dimaafkan sama Allah. Nah, itu hubungannya sampean sama Allah. Tapi hubungannya sama sesama manusia tetap wajib ganti. Ya. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Seperti tadi juga, kalau kondisi darurat diperbolehkan. Itu berarti kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini contoh-contoh kemudahan sangat banyak sekali, ya. Baik. Insyaallah Ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Faham ya? Insyaallah. Mudah kan? Temenan. Untuk ngetes bisa apa tidaknya, faham apa tidaknya, kita kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama. Saya tak ngombe di sini. Apa faedahnya belajar kaidah-kaidah fikih? Ya. Untuk mengetahui berbagai permasalahan fikih yang banyak. Baik, yang kedua, untuk mengetahui keindahan Islam. Satu lagi, Pak. Ada 3 tadi. Kelewatan ya? Ya. Apa? Ya. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan kontemporer ya. Ya wis gak apa-apa wis. Kurang 1 deh. Baik. Ya. Berikutnya. Tadi kita bahas tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Sebutkan 3 contohnya. 3 contoh segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ya. Ya, Pak. Ya. Permasalahan fikih tergantung kepada niatnya.
Kadang boleh, kadang nggak boleh, tapi tergantung kepada niat. Nah, contohnya apa? Ah, ya. Kalau orang berwudu, kalau niatnya tidak berpahala, kalau tujuannya cuma ngantuk, tujuannya untuk ngilangkan ngantuk, biar seger. Nah, tapi kalau niatnya untuk menghilangkan hadas, untuk toharoh, maka itu ibadah. Satu. Ya. Nah. Ya. Baik. Barakofi. Baik, berikutnya. Ada orang wanita yang menjalani masa iddah, berarti dia nunggu di rumah. Kemudian rumahnya kebakaran, boleh nggak keluar? Apa kaidahnya? Nah, bayangkan, ya kaidah yang membolehkan itu apa? Tidak boleh membahayakan diri. Ya, terus yang lain. Hah? Itu belum masuk dalam pembahasan itu. Tadi yang sudah kita contohkan apa tadi? Kaidah apa? Ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Ya udah, nah sini. Baik, terus tadi kita sampaikan ya. Ya, barakallahu mikrofon itu bisa boleh, bisa tidak boleh penggunaannya. Apa kaidahnya? Ya. Sarana tergantung kepada tujuannya. Ya, masya Allah. Baik. Yang terakhir, yang terakhir. Contoh-contoh kemudahan Islam, kemudahan yang diberikan oleh syariat. Contoh-contoh kemudahannya, ya Pak. Kemudahan dalam sholat. Ya, boleh apa? Boleh jamak, boleh mengkosor. Terus, apalagi contoh kemudahannya? Terus, lupa, ketika lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpaksa. Nah, tidak sengaja. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, berarti mudah-mudahan paham ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.